Saya pernah nanya kepada salah satu ustadz ya, saya nanya gitu kan tentang bab waris. Pak Ustadz, misalkan saya nih sama suami punya harta yang cukup, harta yang mapan. Bolehkah saya menginfakkan harta saya fisabilillah lebih daripada sepertiga? Pak Ustadz menjawab, nggak boleh, maksimum sepertiga. Tapi Pak Ustadz, kita berdua ini menginfakkan fisabilillahnya itu pas masih hidup. Masa sih nggak boleh Pak Ustadz lebih daripada sepertiga? Tetap maksimum sepertiga. Wah, jawabannya menurut saya terlalu terlalu frontal gitu kan, tidak dijelaskan secara detail gitu ya. Sementara saya orang yang tidak pernah merasa puas dengan ilmu ya. Satu jawaban Ustadz, kalau belum puas saya tanya lagi, saya cari terus, sekalipun lebih daripada 10 Ustadz, saya akan terus bertanya gitu kan, kepada ustazah juga, yang jelas ya ustazah, karena memang kan saya lebih enak komunikasinya karena saya perempuan gitu kan, tapi yang berkompeten gitu kan. Ternyata gitu kan saya mendapatkan jawaban dari kesimpulan pertanyaan-pertanyaan saya kepada para ustadz dan para ustazah gitu kan. Jawabannya adalah orang yang menginfakkan hartanya fisabilillah, kalau orang tersebut masih hidup, lebih daripada sepertiga itu boleh. Mau separuh hartanya juga boleh. Mau seluruh hartanya juga boleh banget. Boleh. Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan hartanya fisabilillah seluruhnya. Abdurrahman bin Auf separuh hartanya bahkan lebih untuk fisabilillah. Dan Salman Al-Farisi, beliau seorang gubernur di Kufah. Beliau mendapatkan tunjangan dari pemerintah, gajian lah gitu ya. Beliau membagi pendapatannya itu, penghasilannya itu sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk kebutuhan dirinya sendiri. Lebih daripada sepertiga boleh kalau masih hidup. Ingat ya kata-kata ulama. Beliau mengatakan harta yang kamu simpan akan menjadi rebutan, bahkan warisan, kalau ahli warisnya itu tidak mengembalikannya kepada kitabullah dan sunnah. Harta yang kamu makan akan menjadi kotoran, dan harta yang kamu sedekahkan itulah yang akan ngikut sampai akhirat. Makanya kita harus banyak bersedekah. Sedekah itu menjadi penolak bala. Sedekah itu bisa menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Sekalipun kita nih suami istri, orang tua dan anak, kakak adik gitu kan, satu darah, nanti di hadapan Allah akan masing-masing mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Harta yang kita usahakan, harta yang kita keluarkan sendiri-sendiri. Jadi mumpung kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan oleh Allah, banyakin sedekah. Dan satu lagi, jangan sampai salah bertanya. Sekalipun ustadznya itu mohon maaf kitabnya ngelotok gitu ya, tapi kalau memang jawabannya tidak tepat, kita jangan hanya puas dengan jawaban satu ustadz. Kadang-kadang kan ada ustadz itu yang mohon maaf gitu kan, ya memang dia ngelotok kitabnya, tapi kurang waro hatinya, tidak juhud ya, ketakwaannya kurang, tidak bisa kontrol emosi, sholatnya akhir waktu terus, meremehkan sholat gitu kan, merendahkan orang lain. Ada loh yang kayak gitu ya, suka marah-marah, tidak tahu tempat gitu kan marahnya gitu kan. Ya harus perhatikan lah. Memang kalau kita bertanya sama para ustadz atau ulama, kita lihat dulu dong kewaroannya, ketakwaannya, keimanannya. Walaupun kita nggak tahu ya hatinya seperti apa, tapi kan perbuatan itu bisa dilihat gitu. Perbuatan itu kan cerminan daripada hati. Adapun kalau ria, pengen dipuji, sombong, sum'ah gitu kan, urusan misalkan yang memang kita tidak tahu gitu kan, urusannya hatinya gitu dengan Allah, yaitu mah urusannya. Tapi kita bisa melihat luarannya, sikap dan perbuatannya.
Ya, makanya kita jangan sampai sesat jalan. Akhirnya kitanya apa? Mau sedekah dibatas-batasin. Padahal kalau kita masih hidup, lebih daripada sepertiga juga boleh. Boleh banget ya. Nah, tapi kalau sudah meninggal, ya itu nggak boleh lebih daripada sepertiga, maksimum sepertiga. Karena sudah milik ahli waris. Tapi kalau masih hidup bebas, silahkan. Kalau ridho, ikhlas, seluruh hartanya diinfakkan fisabilillah, silahkan. Kalau separuhnya aja silahkan. Kalau mau sepertiga juga boleh. Tapi kalau masih hidup, tidak terpatok sepertiga. Lebih juga boleh. Banyakinlah sedekah. Karena wanita itu yang paling banyak di neraka. Makanya Nabi menyampaikan, bersedekahlah. Sekalipun hanya dengan sebutir kurma. Ya, kalau memang tidak mampu. Tapi kalau mampu, bersedekahlah. Karena 3 amalan ini kata Nabi yang akan ngikut sampai akhirat gitu kan, menjadi ladang pahala kita. Pertama adalah waladun salih. Kalau waladun salih ini kita belum diberikan kesempatan meraih pahala di waladun salih, al ilmu yang tafa'u bihi. Kita menjadi pengajar, menjadi orang-orang yang belajar terus, belajar agama, tapi kita ajarkan juga. Ternyata kita pengen nambah juga pahalanya gitu kan, misalkan sedekatun jariyah, ya ini boleh. Makanya jangan pesimis juga nih buat para bunda-bunda atau orang tua yang memang belum diberikan kesempatan meraih pahala lewat waladun sholih. Ada 2 aku lagi, apa, al ilmu yang tafau bihi sama sedekatun jariyah. Semoga kita menjadi orang-orang yang ahli sedekah, harta kita berkah, umur kita berkah, dan harta yang kita punya, yang kita upayakan di dunia ini tidak sia-sia, tapi betul-betul bisa menjadi ladang pahala buat kita di akhirat nanti.